Em, Apa kabarnya saudara? Pasti selalu luar biasa, amin. Amin. Saya mau tanya saudara, seberapa banyak di antara kita yang punya masalah dalam kehidupan? Saya yakin kita semua pasti punya masalah kehidupan, amin. Pasti punya. Tapi satu hal yang Tuhan tanamkan dalam setiap kita saudara, bahwa ketika kita berjalan dalam masalah kita, Tuhan itu selalu menerangi setiap langkah kita. Tuhan itu selalu memberikan penolong bagi kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Bahkan Tuhan selalu menolong tangan kita ketika kita tergeletak tuh saudara. Tapi di sini Tuhan ingin memberitahu kepada saudara dan mungkin saya dan semua yang melayani hari ini bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan itu punya rencana yang paling baik dan yang paling indah untuk kita, amin. Amin. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah raya kita pada sore hari ini, saya ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kau boleh tibakan kami di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersatu hati kami Tuhan di sini untuk kami sama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami Tuhan, setiap saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau tutup bungkus, Engkau sertai dalam perjalanan mereka. Tibakan dengan keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Biar Tuhan kami boleh sama-sama merasakan hadirat-Mu. Kami boleh sama-sama merasakan Tuhan hadirat-Mu dan lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Sebab kami mau Tuhan ibadah ini bukan menjadi ibadah yang biasa saja. Tetapi ketika kami datang Tuhan, kami pulang membawa berkas-berkas-Mu yang baru. Kami membawa setiap sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang Bapa yang baik. Ini segenap jemaat-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan dengan hati kami yang sangat bersyukur Tuhan. Kami angkat setiap sembah kami ke hadapan-Mu. Mari saudara, angkat segala sembah dan puji ke hadapan Tuhan Yesus. Katakan terima kasih kepada Bapa kita yang mulia. Sebab karena anugerahnya kita dapat hidup, karena anugerahnya kita dapat menjalankan setiap kehidupan kita, setiap persoalan dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami angkat setiap hati kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ini yang menjadi setiap persembahan kami ke hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, saat kami berjalan dalam kesesakan, Engkau yang menerangi setiap langkah kami. Engkau yang memberikan kami penolong yang setia. Sebab kami tahu kami punya Engkau yang dahsyat. Kami punya Allah yang dapat kami andalkan. Sebab Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi kami Tuhan Yesus. Tak akan kami takut dan tak akan kami bimbang Tuhan. Sebab kami punya Engkau yang setia Tuhan. Sebab kami tahu Engkau selalu bersama kami Tuhan. Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku
berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, oh hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Mari angkat tangan kita saudara. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah penolong bagi setiap kita. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, sebab kami percaya Tuhan Yesus. Yes, kami tahu yang terbaik bagi kami adalah Engkau Tuhan. Lebih lagi angkat tangan kita, sama-sama kita katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah,
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Jemaat saja boleh katakan, Yesus mendengar. Kau mendengar setiap doa kami Tuhan, setiap seruan kami Tuhan Yesus. Kami yakin waktu-Mu adalah waktu yang tepat Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Kami akan melihat Engkau menjadikan semuanya Tuhan Yesus. Kami akan melihat, mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mendengar, Kau mendengar setiap seruan kami Tuhan, setiap doa dan seruan kami Tuhan Yesus. Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat sore hari ini, di mana Tuhan memberkati kami, melindungi kami. Bahkan pertolongan-Mu selalu sempurna atas kami pribadi lepas pribadi. Sehingga Tuhan, di sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul, berjumpa bersama-sama Tuhan, berdoa Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami sepenuhnya ada di tangan-Mu Tuhan. Bahkan apapun kondisi kami Tuhan, apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap berjalan bersama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak kuat, kami tidak mampu Tuhan untuk melewati itu semua. Itu semua berkat kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan di sore hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, berkatilah bangsa kami ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada, berkati Tuhan pulau demi pulau Tuhan, bahkan daratan dan lautan Tuhan memberkati ya Bapa. Begitu juga Tuhan pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terbesar, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, dan Ma'aruf sebagai wakilnya Tuhan, bahkan ke RT RW Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan para pemimpin kami ini kepada tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan para pemimpin kami ini Tuhan boleh bekerja sama Tuhan. Mereka unit Tuhan bergandengan tangan Tuhan untuk membawa bangsa kami ini Tuhan semakin naik Tuhan. Sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh terjadi pemulihan perekonomian, terjadi pemulihan pendidikan.
bahkan di kesehatan Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami juga Tuhan menyerahkan Tuhan akan pemilihan di tahun 2024 Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi Tuhan. Bahkan setiap aparat kepolisian Tuhan, tentara BIN Tuhan, yang menjaga juga Tuhan keamanan kami, bahkan di pemilu 2024 Tuhan, Engkau yang mengurapi mereka Tuhan. Bahkan setiap aparat-aparat yang ambil bagian Tuhan, untuk menjaga keamanan Tuhan di Pilpres ini Tuhan, biarlah kami serahkan kepada tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya Tuhan, mata-Mu selalu tertuju bagi bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Niko Noto Raharjo Tuhan, Bapak Weweko Mulyono Tuhan, terlebih Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan, beserta keluarga besarnya Tuhan, bahkan para pelayannya Tuhan. Tuhan Yesus, kemanapun para pemimpin rohani kami ini melangkah Tuhan, biarlah Engkau yang selalu berjaga-jaga atas mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan semakin naik Tuhan Yesus. Bahkan lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan, semakin banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Bahkan pelayanannya Tuhan bawa semakin naik ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat tempat ibadah kami yang ada di Kenari ini Tuhan, bahkan di Adston. Kami bersyukur Tuhan, tempat ibadah kami masih ada sampai saat ini. Itu bukan karena gagah kuat kami Tuhan, itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tempat ibadah ini Tuhan adalah tempat kesukaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah tempat ini Tuhan yang selalu memberkati, dari lantai dasar Tuhan sampai lantai 1 ini Tuhan, kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Terlebih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan Tuhan sebagian daripada isi firman-Mu Tuhan, yang akan dibawakan Bapak Petri Doja Tuhan. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada hamba-Nya. Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan adalah perkataan yang berasal dari Engkau ya Bapa. Tutup bungkus Tuhan hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu berjaga-jaga atas hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan firman yang akan ditabur Tuhan, yang akan kami dengar Tuhan, adalah firman yang memberkati Tuhan, yang akan mengajar kami Tuhan, yang akan menegur kami Tuhan, dan akan membawa kami Tuhan, supaya kami lebih lagi Tuhan mengerti atas sebagian daripada isi firman-Mu. Berkati istri, anak-anaknya dan cucu dan menantunya, bahkan keluarga besarnya ya Bapa. Bahkan setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman ini Tuhan, biarlah firman ini jadi rema bagi kami Tuhan, bertumbuh berbuah di hati kami Tuhan, yang akan kami pakai Tuhan untuk jadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kekuatan kami hanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hanya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Amin. Saudara, meskipun setiap rintangan dalam hidup kita itu menghalangi langkah kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan tetap selalu bersama dengan kita, amin. Bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan kita, amin. Kita mau puji Tuhan lebih lagi saudara. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu
dan Mazmur kita. Haleluya. Kami mau bersorak lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau gunung batu kami Tuhan Yesus. Kami nyatakan iman kami ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Dialah apa? Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sama-sama katakan lagi dari awal saudara. Angkat tangan kita saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kami percaya Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan selalu menyertai saudara. Setiap kemanapun kita pergi, Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kita saudara. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan 1 menit bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan 1 menit bagi Tuhan Yesus. Shout haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost pada minggu ini. Saudara,
ada pertanyaan apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah. Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Pemahaman Tritunggal sendiri dirumuskan dari Alkitab oleh bapak-bapak gereja sejak Konsili Nikea tahun 325 Masehi dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep dari pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme, yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada tiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada peran yang jelas, yaitu Yesus sebagai Allah Anak yang dibaptis, Allah Bapa berbicara dari surga, dan Allah Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan mungkin tidak mudah dicerna. Maka pemahaman Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dalam tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat. Sama dalam hakikat, tapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen seperti Pentakosta, Injili, Protestan, Katolik, Ortodoks, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja memegang doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah, pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. Karena itu, waspadalah terhadap pemahaman yang salah ini. GBI sendiri lewat pengakuan iman dan pengajaran dasar secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, tiga pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Allah Anak sebagai pendamai dan juru selamat, Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya lewat iman kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biar setiap firman-Mu Tuhan boleh merema dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap firman-Mu yang ditaburkan boleh menjadi jawaban bagi setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku
sembah Tuhan sore hari ini. Dia ada di sini. Fokus. Kami puji Engkau, Oh Yesus, sungguh kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang menyatakan kasih dan karunia-Nya bagi kami. Tenggelam kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Bawa setiap kami rindu. segala pujian Bawa Kamu ya Tuhan. syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tidak ada alasan kami tidak menjamah Engkau. Tidak ada alasan kami bersyukur kepadamu. Jangan lewatkan kami Tuhan. Lawat kami dari depan sampai ke belakang. Jamah kami ya Tuhan. Oh jamah kami ya Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini. Kami ada tetap di dalam rencana-Mu. Kami ada tetap di dalam pikiran-Mu. Kami tetap dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan kami tidak menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada alasan kami mengucap syukur dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Oh Yesus, biarlah sore hari ini Tuhan, Engkau lawat kami satu persatu. Menyatakan kemuliaan dan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Di tengah dunia yang semakin hari semakin sulit. Oh Yesus, buka hati kami ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar sebagian kebenaran firman. Biarlah firman yang dilepaskan dari mulut hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Benih firman ditabur dengan hati yang subur. Dan bertumbuh dan berakar dan berbuah. Sehingga buah boleh dilihat banyak orang. Buah kami adalah murid-murid-Mu ya Tuhan. Yang menjadi berkat bagi orang banyak. Yang memenangkan kota bagi kemuliaan nama-Mu. Kami tahu Tuhan kami perlu Engkau. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Agar kami tidak salah melangkah. Agar kami seturut segambar dengan Engkau. Bahkan kami boleh sehati sekehendak oleh rencana-Mu. Makasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Ya. Saya rasakan dari mulai tadi, mulai pujian, penyembahan dan sampai saya berdiri di sini. Ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Pastinya saudara harus buka hati, menerima Dia sebagai Allah dan Juru Selamat yang hadir setiap saat dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kalau tadi pujian penyembahan kita bergairah, bersemangat dan sukacita. Yang Tuhan mau bukan saat kita saat ibadah, tapi yang Tuhan mau di saat kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, sehari-hari.
Kita tahu hari-hari ini banyak hal-hal yang sempat mengecohkan kita. Bahkan pikiran-pikiran kita. Ya. Tidak heran, memang ini sudah waktunya. Di mana Tuhan perlihatkan, di mana kambing dan mana domba. Dan juga akan beri satu petunjuk, yang terdahulu juga akan menjadi yang kemudian. Dan kita lihat hari-hari sudah kelihatan. Sebelum Tuhan Yesus datang kali kedua, semakin hari semakin kuatnya tekanan-tekanan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, yang percaya kepada Kristus. Kalau kita lihat banyak yang di luar sana, tadi juga saya ngomong sama Pak Gem, dan kita sharing di bawah. Ya, begal di mana-mana. Enggak siang, enggak malam. Tapi bersyukur kalau cuma begalnya yang ngambil motor. Tapi janganlah yang dibegal adalah iman kita. Amin. Kalau iman kita dibegal, bahaya saudara. Ya, bahaya. Kalau kita sudah tidak punya iman, kita nyatakan hari-hari ini. Banyak orang kehilangan iman. Dibegal dengan situasi kondisi yang ada. Ya, dengan catatan banyak yang bilang, saya jarang ke gereja karena kenapa? Kenapa sulit Pak? Saya sekarang lagi usaha, kerjaan usaha saya mulai sepi. Jadi saya fokus dulu dengan usaha. Mulai dibegal dengan usaha kita. Ada lagi, kenapa hari ini kamu tidak ibadah? Aduh Pak, lagi ada acara. Acara keluarga tidak bisa saya tinggalkan. Mulai kita dibegal dengan acara-acara keluarga. Memang gak masalah kita hadir acara keluarga. Tapi waktunya harus tepat. Yang pertama, janganlah iman kita dibegal dengan acara-acara yang mendukakan hati Tuhan. Amin. Ya, mendukakan hati Tuhan. Seringkali kita mendukakan hati Tuhan dengan cara-cara yang kita lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kita mendukakan hati Tuhan. Luar biasa, ya, luar biasa kalau itu terjadi bagi setiap orang percaya. Puji Tuhan ya. Saya beberapa hari yang lalu, ya, minggu yang lalu, ya, saya cerita ya, saya bermimpi. Saya ngomong sama istri saya mimpi kok saya dihadapkan memperlihatkan banyak orang yang mulai lari sana sini, yang tidak tahu arahnya dan mengikuti orang banyak yang tidak tahu maksud dan tujuannya. Mereka bawa Alkitab, saudara, Alkitab. Di situ ada suara dalam mimpi saya bilang, sampaikan pesanku kepada jemaat-jemaat Tuhan. Taat dan janganlah engkau murtad. Waduh, saya bingung saudara, maksudnya apa? Taat dan jangan murtad. Ya, saya cari ayatnya, saya bolak-balik. Ya puji Tuhan ketemu ya. Ayatnya walaupun gak sempurna apa yang saudara dengar. Ya, taat dan jangan murtad. Loh saya bilang maksudnya apa nih Tuhan? Itu dalam mimpi loh saudara, dalam mimpi. Jadi saya sampaikan saja walaupun gak sempurna dalam mimpi saya ya. Kalau mimpi karena kembangnya tidur bukan kembang desa ya. Jadi walaupun tidak sempurna. Tapi pada saat itu saya bilang maksudnya apa nih Tuhan? Sampaikan. Bukankah engkau telah melihat banyak orang-orang yang percaya sudah meninggalkan persekutuan kepadaku. Waduh, berarti apakah persekutuan itu termasuk murtad? Ya, saya baca di Ibrani ternyata betul juga. Ya, kitab Ibrani kalau saudara baca, di situ banyak sekali. Jadi kalau orang yang meninggalkan bukan hanya meninggalkan agamanya atau pindah agama. Ya, banyak orang yang identik dengan bicara murtad karena pindah agama. Tapi kitab Ibrani menyatakan murtad yang meninggalkan persekutuan sama Tuhan. Saya percaya yang hadir malam sore hari ini tidak demikian. Amin. Kita harus intim dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi murtad itu berbahaya saudara.
Rupanya saya baru tahu. Jadi kalau saudara hari ini tidak bersekutu, itu murtad maksudnya. Ada yang murtad permanen, ada yang murtad sementara. Waduh, murtad permanen. Ya, murtad permanen meninggalkan Tuhan. Ya, dia meninggalkan kepercayaannya dan lari. Kalau murtad yang sementara, hari ini dia murtad. Dia meninggalkan persekutuan Tuhan. Jangan harap saudara akan menerima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Jangan harap. Ya. Banyak orang-orang berpaling kepada pengajaran-pengajaran yang berbeda. Ya enggak salah. Yang salah cara kita menangkapnya. Saya juga kemarin ada sharing juga sama Siska. Banyak orang tentang perpuluhan. Kata tidak dilakukan lagi. Kata tidak ada lagi di perjanjian baru. Saya udah share. Ya. Ketetapan-ketetapan perjanjian lama ya, tentang perpuluhan di Malaiki itu masih berlaku, masih dikerjakan sampai hari ini. Artinya ketetapan-ketetapan Tuhan itu tidak dapat dibatalkan. Kalau setiap perjanjian lama hukum Taurat dibatalkan, maka terjadilah perseteruan. Ya, dari kitab perjanjian lama juga ada tertulis. Jangan kau berzina, ya. Jangan kau melakukan saksi dusta, jangan mencuri, jangan mabuk-mabukan. Kalau itu dibatalkan saudara, bahaya di perjanjian baru. Ya, dibatalkan, bahaya. Tapi masih dikerjakan sampai hari ini. Ya, itu saya mengamati di dalam mimpi saya bilang, oh iya Tuhan bilang, lihat mereka. Kalau mereka bergaul dengan seorang pencemooh, cepat atau lambat mereka menjadi seorang pencemooh. Dia bilang, coba kau lihat. Kalau mereka bergaul dengan seorang penzina, cepat atau lambat mereka akan menjadi seorang penzina. Kalau mereka bergaul dengan seorang penjudi, cepat atau lambat mereka menjadi seorang penjudi. Tuhan bilang, kalau engkau berkarib dengan aku, bergaul karib dengan aku, cepat atau lambat sifat dan karaktermu akan seperti aku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan bilang kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, cepat atau lambat sifat dan karakter kita seperti siapa? Tuhan Yesus. Kalau udah sifat karakter seperti Tuhan Yesus, ya, dan kita punya mentalitas Kristus, kita tidak akan digoncangkan dengan situasi kondisi yang ada. Ya, kita punya mental seperti itu. Ya Tuhan Yesus mentalnya luar biasa. Walaupun dia disalibkan, bahkan nyawanya pun dikorban, tetap mentalnya tidak akan berubah. Dulu sampai sekarang dia disalibkan, tetap dia taat dan dia tidak akan murtad kepada Bapaknya. Ya, murtad. Oleh sebab itu sore hari ini saudaraku, karena kasih nama Tuhan, kita harus bergaul karib dan intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, intim sama Tuhan. Kalau kita sudah intim sama Tuhan, maka ucapan perkataan kita luar biasa. Ya, kita mengapa aja orang diberkati kok. Ya, wahing aja orang sakit sembuh. Wahing aja sembuh. Tapi wahingnya dalam nama Yesus. Ya. Ya, itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Kita taat dan kita jangan berontak alias murtad. Ya, coba kita lihat ayatnya di Ibrani 3 ayat yang ke-12. Ibrani 3 ayat 12, demikian firman Tuhan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya, ini pesan firman Tuhan yang saya cari-cari dan saya korek-korek. Ya. Ya. Ini ayat ini bukan untuk orang lain tapi untuk kita juga. Ya. Waspadalah hai saudara, waspadalah hai kita semua. Supaya di antara kita jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dan dari Allah yang hidup. Yang jahat itu seperti apa? Banyak orang pertanyaannya, jahat.
jahat. Ngomongin orang termasuk jahat juga. Yang di sini jahat, orang yang tidak percaya Yesus. Yang hatinya jahat. Dia memuji dan menyembah Tuhan, tangannya terangkat-angkat. Sesungguhnya hatinya jauh. Jahat. Ya, hatinya jauh. Oke, dia di gereja, wah tangan puji Tuhan berbahasa roh luar biasa. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu jahat. Yang Tuhan mau. Di mana Tuhan ada, di situ kita berada. Amin. Pada saat kita memuji menyembah Tuhan, disitulah kita harus ada di dalam hadiratnya Tuhan. Ya. Alkitab mencatat bahwa salah satu tanda yang menunjukkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari masa terakhir. Ya. Yaitu zaman akhir adalah. Coba kita lihat di Matius 24 ayat 10. Ini tentang murtad semua saudara. Ya. Jadi Alkitab nggak pernah salah. Kadang-kadang kita salah yang mengartikannya. Ya. Matius 24 ayat 10. Ya. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat ini bukan kebetulan saudara ya. Sebelum terjadinya hal-hal demikian yang kita lihat itu sudah tertulis. Ya, betul ya, saling membenci. Dan mereka saling menyerahkan hal. Kita lihat di Facebook, di media sosial dan lain. Mereka saling, gak usah diomong lagi. Dan saya sering lihat, tapi saya berpikir, ini asumsi saya aja. Ketika mereka menolak perpuluhan dan mereka tidak mengerjakan apa bagiannya sesuai dengan firman Tuhan, berarti mereka adalah salah satunya yang menghambat terjadinya penuaian dan menghambat yang terjadinya penuntasan amanat agung. Menghambat. Kenapa menghambat? Orang bilang, Pak Tuhan gak perlu duit. Ya betul. Pelayanan Tuhan perlu duit. Kalau mereka bilang tidak perlu dikerjakan lagi, nah Injil mau sampai di mana sampainya? Apakah amanat agung bisa sampai ke ujung bumi? Nggak mungkin sampai. Karena perbendaharaan rumah Tuhan tidak ada. Betul ya? Jadi harus sampai ke ujung bumi. Ketika kita stuck, ya, tidak mengerjakan bagian kita. Kalau dibilang di perjanjian baru tidak ada, kalau saudara baca di perjanjian baru, banyak yang tertulis tentang perpuluhan. Kalau tidak ada perpuluhan, Alkitab berarti salah. Perpuluhan. Berarti masih dikerjakan sampai hari ini. Dan juga ada orang bilang sama saya, berarti kalau nggak kasih perpuluhan, berarti kita jahat dihukum dong. Berarti kita diintimidasi, bukan dihukum. Artinya apa? Ini kan ahli-ahli Taurat yang mengerti tentang kebenaran. Sama, kalau saudara mengerti tentang kebenaran, kemudian saudara tidak melakukannya, saudara juga dihukum. Contohnya saudara punya motor, punya SIM. Saudara ngerti lampu merah, tapi saudara lewat tetap ditilang. Sekalipun SIM-nya saudara gede sebesar lapangan bola. Dari itu. Ya. Jadi yang seperti itulah yang hari-hari mulai timbul. Karena Tuhan Yesus bilang dia akan datang kali kedua setelah dunia ini selesai. Jadi mereka menghambat untuk datang ke Yesus kali kedua dengan cara seperti supaya apa? Supaya amanat agung terhambat. Ya, jangan bengong saudara ya. Terhambat. Karena apa? Karena kita tidak mengerjakan bagiannya seharusnya kita kerjakan. Ya. Yang juga yang kedua, sebelumnya kita baca lagi di 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Dua Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum siap itu haruslah
datang dahulu murtad dan haruslah menyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya. Fakta sudah membuktikan ada banyak orang percaya meninggalkan Tuhan akan menjadi murtad karena tergiur dengan segala perkara-perkara dunia yang ditawarkan. Ya, perkara-perkara faktanya ada. Kenapa kok kamu sekarang beda ya, gak ke gereja? Maaf Pak, saya sudah pindah rumah. Kenapa? Dapat hidayah. Dapat hidayah. Sudah pindah rumah. Ya gak salah. Ya, itu juga dinamakan murtad. Dan di dalam mimpi saya juga saya sempat berbicara. Tuhan, apakah orang murtad terhapus dari buku kehidupan? Nah, Roh Kudus ngomong. Orang yang murtad tidak akan dihapus buku kehidupan, tapi hak warisnya tidak ada. Ketika saudara terima Yesus sebagai Anak Juru Selamat, saudara sudah tercatat buku kehidupan. Ya. Jadi saudara tetap menjadi anak Allah, tapi hak warisnya saudara sudah dicoret dari hak waris kerajaan Allah. Dan saya kasih contoh, saya punya anak 2. Di akta lahirnya ada nama saya dan istri saya. Dan di kartu keluarga masih tercantum. Ketika anak saya pindah, ya gak usah pindah rumah ya, pindah kakak atau pindah kepercayaan lain. Kan kakaknya sudah berubah ya statusnya. Apakah hak anak saya, status anak saya sama saya hilang? Enggak. Tetap dia anak saya. Tapi hak keselamatan, hak waris dihapuskan. Hati-hati, jangan saudara murtad. Tempat jadi, orang murtad tempat jadi neraka. Ya, di neraka. Murtad di Ibrani 3:12 memiliki arti yang telah mendalam. Yaitu siapapun yang hatinya jahat sehingga tidak mengenal kehendak Allah disebut murtad. Yang tidak mengenal kehendak Allah apa sih? Banyak saudara. Kehendak Allah, Tuhan itu baik, itu kehendak Allah. Keselamatan Tuhan berikan bagi kita, itulah kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Ya. Di sini saya mencatat ya, kata murtad yang dipakai adalah apistias. Ya, kata apistias memiliki arti kekurangan atau tanpa iman. Sebab berasal dari pengertian apatis. A artinya tidak, pistis artinya iman. Seorang yang murtad tidak berjalan bagi di jalan Allah sebab mereka memiliki untuk mengeraskan hati dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Ya. Tidak sejalan dengan kehendak Allah. Bukankah kita lihat banyak sekarang? Mungkin juga ada di antara kita. Kita tidak sejalan dengan kehendak Allah. Kita sejalan dengan kehendak dunia. Ya. Lawan dari sikap apatis murtad adalah hidup baru dan dalam pertobatan. Ia tidak lagi mengeraskan hati dan mencobai Allah seperti dilakukan umat Israel saat di padang gurun. Sebaliknya orientasi hidup kepada Tuhan. Kita harus melawan, artinya kita masuk dalam pertobatan. Mungkin kita tanpa sadar hari-hari ini, kita telah murtad dengan perbuatan kita. Perkataan, ucapan kita yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Mungkin ucapan kita menyakitkan secara sadar tidak sadar. Terlepas dari ucapan-ucapan yang mengecewakan orang. Bertobat. Ya. Tuhan tidak ingin kita menampilkan ketaatan, namun tanpa melewati masa pengujian. Tuhan tidak mau kita mengalami ketaatan tanpa mengalami ujian. Enggak ada saudara. Kita harus diuji dulu ketaatan kita. Sampai sejauh mana kita mengenal Yesus secara keseluruhan.
Jangan kita cuma taat biasa-biasa saja saat ibadah. Tapi kita tidak taat apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Ya. Mulai berbicara mengenai pembentukan hati. Ya, pembentukan hati saudara, segera menolak dan tidak mengoreksi diri. Padahal hal ini yang akan menentukan kualitas hidup kita dan ketahanan kita saat menghadapi ujian. Kalau kita berorientasi kepada Tuhan, fokus, ya, uji diri kita. Dan kita percaya kita akan sanggup melewati hari-hari yang semakin hari semakin tidak baik. Kita sudah masuk 7 tahun masa penderitaan, saudara. Sudah masuk. Ya, hati-hati. Makanya banyak orang-orang yang menghambat untuk kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Supaya kita terus mengalami penderitaan. Ya. Ada 3 ya, yang kita dapat menangkal murtad. Yang pertama, jangan memiliki hati yang dangkal. Jangan memiliki hati yang dangkal, kondisi hati yang mudah bersuka cita dan mudah merasa menggambarkan seorang yang hidup dalam situasi dan emosi. Orang yang dangkal akan memiliki keadaan sekelilingnya tanpa melihat Allah di balik setiap kondisi hidupnya. Oleh sebab itu, jadilah orang yang tidak memiliki hati yang dangkal dan berakar dalam Tuhan. Orang kalau hatinya dangkal, saudara ya, tahu ya, dinasihatannya belum, ngomong orang belum habis nih, udah jawab, saya udah tahu. Iya, maksudnya kita sudah tahu. Wah, gitu kan, itu dangkal. Ya, jadi emosinya dulu yang keluar. Ya, emosinya dulu yang keluar. Ya, seperti kita seperti inilah ya, kalau kita lihat tuh seorang anak muda yang kaya ya, yang dia tanya guru, perbuatan apa yang saya bisa masuk dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus menyebutin semua loh. Ya, jangan membunuh, jangan membina. Udah langsung jawab, semuanya sudah kuturuti. Apalagi masih kurang? Tuhan bohongin. Semuanya, buset. Ya, Tuhan bilang apa? Jualah hartamu dan ikutlah aku. Langsung mindsetnya harta, kekayaan. Maksud Tuhan bukan harta. Hati, harta yang berharga. Kalau harta mau dijual cuma hatimu jauh sama Tuhan, Tuhan gak mau. Tuhan mau hati kita jual. Ikutlah aku. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, kata Tuhan. Maka dijuallah hartanya dan ikutlah. Itu kita kadang-kadang seperti gitu, saudara ya. Orang kalau lagi cerita, sharing, dinasehatin, belum ketemu endingnya udah jawab. Oh ya, aku sudah tahu. Hebat, luar binasa. Ya, luar. Yang kedua, jangan memiliki kehidupan yang rahasia dan tersembunyi. Ya, jangan memiliki kehidupan yang rahasia dan tersembunyi. Jika kita belum memiliki kehidupan yang rahasia, yakni tidak menggambarkan kehidupan doa dan intim di depan umum, akan mudah layu. Sementara orang yang memiliki kehidupan yang tersembunyi secara rohani, dengan tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Allah, akan mudah goyah. Ya. Jangan memiliki kehidupan yang tersembunyi. Artinya apa? Tersembunyi. Kita harus terbuka sama Tuhan. Ya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki dan nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kalau saudara tersembunyi kehidupan saudara di hadapan Tuhan, mana bisa layak? Bukan Tuhan tidak tahu kehidupan kita hari lepas hari, tapi Tuhan mau kita terbuka di hadapan Tuhan, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah layak di hadapan Tuhan, mustahil kalau kita sampai murtad. Justru orang yang murtad, orang tidak layak di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah mencari perkenanan Tuhan, dia mencari perkenanan manusia. Wah, kalau orang yang besar ngomong kayak gini, gue ikut ke sana. Ya, ikut. Ya, yang ketiga, jangan memiliki hati yang keras. Ya. Jika kita rindu mengalami pertemuan rohani, maka janganlah berkeras hati. Terutama saat dalam masa permukaan yang Tuhan izinkan. Bereskan semua dosa-dosa tuntas di hadapan Tuhan, agar kita dapat memiliki kehidupan rohani akar bertumbuh dengan kedalaman tanah.
Orang-orang yang berakar dalam dialah yang menyukakan hati Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Kalau firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, jangan dilihat orangnya, jangan dilihat ilustrasinya, tapi yang ditangkap adalah firman-Nya. Karena firman Tuhan iya dan amin. Amin. Ketika firman ditangkap dan merema dalam kehidupan kita, maka dia akan bekerja dengan sempurna. Kadang-kadang kita menerima firman, kata firman ditegur kita itu firman buat kamu. Padahal duduknya sama. Firman buat kamu tuh kan, buat kamu. Ya, di gereja udah sengkel-sengkel, pulangnya ribut. Ya, kejadian, pulangnya ribut. Artinya kita jangan mengeraskan hati supaya kita dapat perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan ini luar biasa. Di masa-masa sulit ini kalau kita tidak perlu firman Tuhan, kita mulai goyang. Ada pada lagunya, firman melita kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Ya, berdoa ya boleh. Wajib kita orang percaya. Ya, berdoa. Tapi yang menerangi jalan-jalan kita adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan menerangi jalan-jalan kita, nah teranglah segala sesuatu yang kita lihat. Sekalipun yang kita lihat tidak mungkin, tapi akan menjadi mungkin. Amin. Karena firman Tuhan ini luar biasa, dahsyat. Orang yang sering baca firman Tuhan gak mudah emosi, saudara. Gak mudah emosi. Gak mudah berkata kotor, sekalipun kadang-kadang. Tapi tidak mudah setiap hari. Ya, tidak mudah berkata kotor. Ya, karena dia terang. Kalau orang terang itu kira-kira nabrak aja jalannya. Enggak ya, aman. Tapi kalau dia nggak baca firman Tuhan tuh gelap. Semua yang dilihat gelap. Nabrak sana, nabrak sini, tabrak sana, tabrak sini. Ya. Jadi perlu kita firman Tuhan. Supaya kita kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan. Saudaraku, dunia ini tidak semakin baik. Tuhan Yesus akan kali kedua, maka akan timbul. Firman Tuhan akan, masa terakhir akan timbul masa kesukaran dan nabi-nabi palsu. Waspada. Ya, tetap antusias. Ikuti menara doa. Ikuti doa fajar. Ikuti ya, kegiatan-kegiatan yang membangun manusia rohani kita. Jangan kita bangun manusia jasmani kita. Yang di luar sana sedang dibangun manusia jasmaninya. Aku mempersiapkan untuk fisik melawan fisik. Ya, juga ada orang bilang, manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Ya ribut aja lu terus. Ya, bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya ada manusia menajamkan manusia. Kita bergaul dengan orang pintar. Kalau kita bergaul sama orang pintar, kita akan jadi pintar. Amin. Kita bergaul sama orang bijak, kita akan menjadi bijak. Kita menggaul dengan pendeta, lama-lama jadi pendeta. Haleluya. Ya. Jangan, wah ini ribut, tuk-tuk-tuk, pakai ayat. Ya kan ayat kan bilang Pak, manusia menajamkan manusia. Ya ribut aja tiap hari. Tiap hari orang dari ribut, supaya tajamlah manusianya. Keluar lagi giginya gitu ya. Jadi maksudnya manusia menajamkan manusia supaya kita bergaul dengan orang pintar menjadi pintar. Orang bijak menjadi bijak. Orang setia kepada Tuhan menjadi setia juga kita sama Tuhan. Orang yang taat dengan Tuhan, kita bergaul dengan orang taat dengan Tuhan, kita juga menjadi taat dengan Tuhan. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang di luar sana. Ya, manusia menajamkan pisau, akhirnya banyak yang mati. Ya, amin. Ya, ayat terakhir kita baca di Amsal 12 ayat 28. Ya, saya undang imam musik untuk maju ke depan. Amsal 12 ayat 28 ayat penutup. Di jalan kebenaran terhadap hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Ya. Saudaraku dalam kasih nama Tuhan, ayat inilah yang terus menempel dalam pikiran kita. Harusnya. Ya. Di jalan kebenaran terhadap hidup, di jalan kebenaran kita berjalan bersama Tuhan. Kita akan mendapatkan hidup di bumi,
hidup kekal sampai selama-lamanya. Tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Banyak orang yang murtad, ujung-ujungnya maut. Oh Pak, banyak orang murtad tapi hidupnya damai sejahtera. Kalau dilihat semata jasmani, tapi di mata rohani mereka tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Kita jangan murtad, amin. Kita jangan berontak. Kalau saudara sedang diproses oleh gereja, taat. Ya. Kalau saudara sedang ditegur oleh pimpinan rohani saudara, melalui firman Tuhan, diresponi. Ya. Amin. Jangan berkhianat akan firman Tuhan. Jangan berontak. Amin. Berapa banyak kita sore hari ini yang meresponi firman Tuhan dan mau taat dan setia sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Saya undang bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian. Ku tetap cinta. Uralabas. Oh yeah. Tetap cinta. Tetap cinta Tuhan. Walau badai datang masalah persoalan yang kami hadapi, kami tetap cinta. Oh yes. Ku tetap setia. Kami akan tetap setia sampai Kau datang kali kedua ya Tuhan. Ku tetap setia. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang lebih meriah lagi bagi Tuhan. Yang cinta akan Tuhan. Yang setia akan Tuhan. Yang tidak akan murtad. Yang tidak akan meninggalkan Tuhan.
Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini. Tuhan ingatkan kami. Tuhan tegur kami. Supaya kami tidak murtad dari iman kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mencintai jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau melihat kesetiaan mereka. Kesungguhan mereka kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari ucap terima kasih kepada Tuhan. Yesus dengan lembut. Wah Yesus, thanks God. Engkau menjawab lebih daripada apa yang kami doakan Tuhan. Thanks God. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Saudara kasih dalam Tuhan, tadi diingatkan bahwa ciri-ciri orang yang murtad adalah orang yang menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Orang yang murtad adalah orang yang menyembunyikan dosa. Orang yang murtad adalah orang yang tidak dapat menangkap isi hati Tuhan. Orang yang murtad adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah supaya tidak ada seorang pun manusia yang mati dan binasa. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mau kita hidup, bahkan menggenapi janjinya. Amin. Mari terus bangun kehidupan. Saudara, tadi di terakhir bahwa pujian ini, tadi lagunya bagus sekali itu. Bukan bagus ya, tapi remanya luar biasa. Bahwa apa yang kita doakan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Yang belum pernah dilihat dengan mata, belum pernah didengar dengan telinga, tapi itu yang Tuhan buat kita. Ya, itu di dalam 1 Korintus 2 ya, kalau tidak salah 9-10. Dan bahkan di dalam 1 Petrus 5 ayat 10, bahwa penderitaan itu hanya seketika. Seketika itu artinya saat itu saja. Tidak dengan waktu yang panjang. Maka kalau begitu bagaimana? Kita yang Kristen ini masih punya masalah. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Yang salah kalau kita menciptakan masalah. Tapi kalau ada masalah harus dihadapi. Sebab dikatakan tidak waktu yang lama. Berarti ada waktu tertentu. Nah sekarang adalah bagaimana jawabannya? Jawabannya bukan kehendak kita. Bukan keinginanmu. Bukan keinginan saya. Tapi adalah waktu Tuhan. Kapan waktu Tuhan? Ketika kapan dia mau berbelas kasihan kepada saudara, kepada kita. Tapi yang kita percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah yang paling sangat dan amat terbaik.
yang tidak ada satupun yang dapat mengaburkan, yang tidak ada satupun yang dapat menyerahkan. Nah, penting bagi kita, saya ingatkan, supaya kita membuka cara pandang kita. Begitu besar dan luar biasanya Tuhan Allah kita memenuhkan kebutuhanmu, mencukupkan kebutuhanmu, memelihara hidupmu. Begitu luar biasa, saudara. Nah, persoalannya adalah karena cara berpikir sempit kita. Mau mencoba berusaha dengan cara-cara manusia kita menyelesaikan masalah. Padahal kalau kita selesaikan masalah bersama dengan Tuhan, kan dia katakan, marilah kepadaku yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang murtad kan banyak juga gara-gara masalah ekonomi. Imannya dia gadekan cuma gara-gara saudaraku kasih dalam Tuhan. Hanya satu, Tuhan Allah kita, dia adalah Allah Juru Selamat, Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, mari. Jangan sampai kita murtad karena masalah, kesusahan, kesulitan kita. Tapi cari dan temuilah, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari saya kalau kita menyembah Tuhan itu dari dasar hati. Saudara, saya ketika tadi memuji menyembah itu kan, saya bilang Tuhan, ya Tuhan, Engkau akan menjawab, memenuhkan kebutuhan kecukupan seluruh jemaat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, rumah tanggamu diberkati, usahamu diberkati, anak-anakmu diberkati, kehidupanmu diberkati, engkau sehat, engkau sempurna, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Dan biarlah kiranya saudara tetap antusias dan semangat dan terus mari datang kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Sampai itu yang boleh saya tambahkan. Ya, Tuhan Yesus berkati Pak Wawa yang sudah menyampaikan pesan Tuhan firman sore hari ini. Amin. Saya persilahkan yang akan membacakan pengumuman. Salam saudara. Baik, luar biasa firman-Nya. Pertama-tama kita mengucap syukur atas nama gembala tempat ini berserta jemaat. Terima kasih Pak atas firman-Nya. Di mana firman ini sungguh luar biasa. Supaya sekarang ini banyak gencar-gencar kita banyak terbegal. Terlebih-lebih kepada Bapak Ombing sama Pak Sigultom. Biar enggak terbegal hatinya. Terima kasih. Baik, kita langsung untuk pengumuman gereja kita untuk seminggu ke depan. Hari Selasa ada doa terobosan pukul 11 via Zoom. Dan hari Rabu ada menara doa di Ruko Kenari, onset dan via Zoom. Kita sebentar menyaksikan video. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. One more chase it. I'm not chasing feelings, that's not why I'm singing. You're the reason for my song. Put every voice. And I only wanna
Baik, kita langsung ke info kul untuk waktunya. Hari Kamis ada kul Eklesia pukul 19 tempat Ibu Rita Esther. Hari Kamis ada kul Bebel Cikarang pukul 19 online via Zoom. Hari Jumat ada kul Daud pukul 19 di tempat Bapak Rizky. Hari Jumat ada kul Yobel Glory pukul 19 di tempat Mama Cindy. Hari Jumat ada kul Bethesda pukul 19 di Jeruk Raya. Hari Sabtu tidak ada doa subuh untuk persiapan ke SICC untuk keberangkatan pendoa dan pengerja kita. Dan hari Minggu tanggal 16 Agustus 2023 ada ibadah raya di Ruko Kenari kembali di tempat ini. Ibadah raya hanya satu kali pukul 16 sampai 17.30 disertai perjamuan kudus dan sekolah minggu. Itu aja pengumuman untuk kita semua. Saat ini kita menabur. Saya undang kita untuk berdiri dan mengangkat persembahan kita di tangan kita. Mari bersatu kita dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Engkau Tuhan Yesus berkati persembahan kami yang kami angkat di tangan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus persembahan kami ini Tuhan, persembahan yang dari hati kami yang tulus Tuhan, hati kami yang bersih Bapa. Kami memberi tidak dengan bersungut-sungut Bapa, tapi kami memberi dengan ikhlas hati Bapa, supaya persembahan kami akan menjadi memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan Yesus seperti di sorga. Berkati persembahan kami Bapa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu. Diberkatilah hidupmu, Engkau rumah memberkati tangga, aku suami, istri, dan anak-anak. berlimpah-limpah Diberkatilah segala usaha ladang pekerjaanmu. dan Diperluas oleh Tuhan, diberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. dan kiranya Terima kasih Tuhan. tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus,
senantiasa menyertai saudara mulai dari malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita di awan dan memerintah bersama dengan Dia kekal selama-lamanya. Yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin, 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 amin,